Apakah kalian tahu tentang kisah peributan Indomie? Orang Indonesia menyukai Indomie. Tapi ini bukanlah mie instan pertama di Indonesia. Yang pertama adalah Supermie. Pada tahun 68, dibuat oleh perusahaan bernama 51 Sankyu. Namun setahun kemudian Jayadi Jaya, seorang pengusaha asal Medan, menciptakan mie sendiri. Dia menyebutnya Indomie dengan rasa kaldu ayam. Dalam waktu singkat, Indomie menjadi terkenal. Lalu Jayadi menciptakan varian rasa baru, Indomie kari ayam, dan masyarakat menyukainya. Pada tahun 70-an, grup Salim yang dipimpin oleh Lim Sulyong melihat potensi pasar mie instan Indonesia. Pada tahun 79, mereka meluncurkan produk mereka sendiri dan menyebutnya Sarimi. Mereka invest banyak uang untuk peralatan pembuatan mie. Pada waktu hampir bersamaan, Jayadi menemukan mie instan jenis baru, Indomie goreng, mie instan kering yang menjadi sangat populer. Seiring berjalannya waktu, bisnis mie Salim tidak berjalan sesuai harapannya. Untuk mengurangi kerugiannya, mereka perlu menjual kelebihan peralatan pembuatan mie. Salim menghampiri Jayadi, pemilik Indomie, dengan sebuah penawaran. Dia berkata, "Hei Jayadi, kamu juga membuat mie yang banyak. Jadi kenapa kamu tidak membeli alatan tambahan kami? Ya enggak?" Tapi Jayadi malah bilang, "Nggak butuh itu. Aku sudah punya sendiri. Terima kasih banyak ya Om." Penolakan Jayadi ini memicu perang harga. Salim mulai mempromosikan dan menjual Sarimi dengan harga diskon hingga lebih murah dari Indomie. Jayadi yang mendapat tekanan yang semakin besar mengalami penurunan penjualan Indomie. Dia tidak dapat bersaing dengan sumber daya dan pengaruh Salim karena Salim memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soeharto dan koneksinya. Perang mie instan ini mencapai puncaknya sekitar setahun kemudian pada tahun 84. Jayadi menyadari perang harga ini akan mematikan usahanya. Mencari jalan keluar, dia bertemu dengan grup Salim untuk bernegosiasi. Dan negosiasi itu berhasil. Perang mie tersebut berakhir dengan kesepakatan membentuk perusahaan bersama bernama Indofood Interna. Jayadi memegang 57,5% saham dan Salim memegang 42,5%. Berdasarkan hal tersebut, Jayadi memegang saham mayoritas dan menguasai merek Indomie. Kerjasama mereka berjalan sangat baik sehingga mereka bahkan acquire Supermie. Mereka mendominasi pasar mie instan Indonesia dengan memiliki 3 merek teratas. Namun, seiring berjalannya waktu, Jayadi menyadari kepemilikan saham perusahaannya semakin berkurang. Kabarnya, para pemegang sahamnya sendiri telah meminjam uang dari Bank BCA milik Salim dan saham mereka di perusahaan tersebut diambil ketika utang tidak dibayar. Pada tahun 94, Salim mengambil kendali penuh atas Indofood Interna, mengeluarkan Jayadi dari perusahaan yang dia dirikan dan merek Indomie yang dia ciptakan. Jayadi mengaku tidak berdaya melawan pengaruh Salim, apalagi mengingat hubungannya dengan Presiden Soeharto. Jayadi mengaku juga terpaksa jual 11 merek dagang, termasuk merek ternama yang dia ciptakan, seperti Chiki, Citato, Indo, dan tentu saja Indomie. Semuanya dengan diskon besar-besaran, Rp32.000, sekitar $15 pada waktu itu. Salim membantah ada unsur kecurangan dan bilang hal itu hanya urusan bisnis. Jayadi mengatakan dia tidak berdaya melawan grup Salim yang didukung Soeharto dan tidak bisa melawan. Namun pada tahun 98 setelah jatuhnya Presiden Soeharto, Jayadi melihat adanya peluang untuk menemukan keadilan. Dia menggugat Salim dan Indofood Interna dengan tuduhan intimidasi karena hubungan Salim dan Soeharto. Pertarungan hukum sampai Mahkamah Agung. Dan Jayadi akhirnya kalah dalam kasus tersebut. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerah dan dia tidak pernah membicarakan dispute itu lagi di depan umum. Saat ini, Indofood milik grup Salim terus memproduksi Indomie, ikon Indonesia yang dinikmati di seluruh dunia. Jayadi menemukan awal baru
dengan mendirikan Gaga Food dan menciptakan Gaga Mi, meskipun bisnesnya lebih kecil dari sebelumnya. Jadi nanti sewaktu kalian menyantap Indomie atau Gaga Mi, kalian sudah tahu cerita di baliknya.